Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pemampu mata kuliah Fisika Dasar 2 Ibu Siti Nurdianti Muhajir SPD MPD, dan juga kepada teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Gauss. Selanjutnya yaitu materi aplikasi hukum Gauss. Pertama yaitu aplikasi hukum Gauss terhadap simetri silinder. Misalkan terdapat muatan garis hingga dengan rapat muatan A, dipilih permukaan Gauss berupa silinder setinggi H dan berjari-jari R dengan sumbu yang terletak pada muatan garis. Medan listrik seragam menembus selimut silinder dan tidak ada fluks yang menembus tutup atas dan tutup bawah silinder. Maka dari hukum Gauss diperoleh rumus seperti ini. EO integral E dot dA sama dengan EO E integral dA sama dengan EO EA sama dengan Q. Integral di sana yaitu selimut. Dan seperti yang dilihat seperti itu rumusnya. Terus yang kedua yaitu terhadap simetri bidang. Misalkan terdapat muatan bidang tahingga atau non-konduktor dengan rapat muatan O. Dipilih permukaan Gauss dan silinder dengan luas tutup kiri dan kanan sebesar A. Medan listrik seragam di kiri dan kanan bidang yang arahnya keluar. Tidak ada fluks yang menembus selimut silinder. Maka dari hukum Gauss diperoleh rumus seperti ini. Hampir sama rumusnya seperti simetri silinder. Nah, yang terakhir yaitu simetri bola. Misalkan terdapat sebuah kulit bola bermuatan Q yang terdistribusi seragam seluruh permukaannya. Dipilih dua permukaan Gauss berupa bola S yang berjari-jari kurang dari R dan bola S yang berjari-jari lebih besar sama dengan R. Maka dari hukum Gauss diperoleh rumus seperti ini. Selanjutnya yaitu aplikasi konsep dalam materi ke dalam kehidupan. Satu, penggaris. Penggaris apabila digosok-gosokkan dengan kain sutra maka akan bermuatan listrik dan muatan listrik tersebut didekatkan dengan kertas, maka kertas tersebut juga akan ikut tertarik. Ini menunjukkan saling keterkaitan antara penggaris dengan kertas. Yang kedua, generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff merupakan alat yang dapat menghasilkan muatan listrik statis dalam jumlah yang sangat besar melalui proses gesekan. Berfungsi untuk menghasilkan muatan listrik, khususnya percepatan partikel bermuatan dalam eksplorasi atom. Yang ketiga yaitu penangkal petir. Penangkal petir batang logam penangkal petir sering dipasang di atas atap rumah atau di atas bangunan tinggi dan dihubungkan ke tanah melalui kabel logam. Penangkal petir ini merupakan contoh pengosongan muatan statis yang tidak menimbulkan kerusakan. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Yang pertama,
sebuah muatan titik sebesar 1,8 terletak di tengah-tengah sebuah kutub berjari-jari 55 cm. Yang ditanyakanlah yaitu menghitung flux listrik yang menembus permukaan kubus tersebut. Nah, di sini juga ada jawabannya. Seperti ini jawabannya. Nah, di sini juga ada soal kedua yaitu diketahui kepingan sejajar bermuatan 0,01 C berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Maka hitunglah kuat medan listrik di antara kepingan sejajar tersebut. Jadi seperti ini cara menghitungnya. Nah, ini jawabannya, bisa dilihat. Nah, soal ketiga, medan listrik di sekitar permukaan bumi mempunyai arah vertikal ke bawah. Pada ketinggian 200 meter, medan listrik terukur sebagai 100 Newton per C. Sedangkan pada ketinggian 300 meter, medan listrik terukur sebesar 60 N per C. Berapa jumlah muatan yang terdapat di dalam kubus berisi 100 meter dengan permukaan horizontalnya terletak pada ketinggian? Nah, dapat diperoleh dengan jawaban seperti ini. Jadi kesimpulannya, garis gaya medan listrik ini digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke negatif atau elektron. Jadi untuk muatan listrik positif arahnya keluar dari muatannya, sedangkan untuk muatan negatif arah gerak medan listriknya mengarah masuk ke muatannya. Hukum Gauss adalah hukum yang menghubungkan penyebaran muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Bunyi hukum Gauss adalah hukum Gauss menyatakan jumlah garis yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Hukum Coulomb adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi bisa kita kerjakan bersama-sama. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.